Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua baik dan tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada video pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang 7 nasihat bagi kalian yang terlalu peduli dengan omongan orang lain. Nah, mendengarkan omongan orang lain itu memang tak selamanya salah. Kadang ada ucapan yang akan membuat kita itu seolah terbakar semangat membara. Namun sayang seribu sayang, juga tak semua yang keluar dari mulut orang lain itu semuanya bersifat positif. Ada juga kata-kata atau tuturan negatif yang kesannya menjatuhkan. Nah, bukan tindakan yang tepat untuk kamu merasa berkecil hati dan bahkan merasa tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Adanya sepatah atau dua patah kata yang bikin kamu down, sebaiknya kamu perlu telan mentah-mentah. Kamu mesti seleksi mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lantas apa yang harus kamu lakukan? Nah, dengan 7 nasihat ini, niscaya kamu akan menjadi pribadi yang bermental kuat dan berani melangkah maju buat menjemput bahagiamu. Apa sajakah 7 nasihat ini? Nasihat yang pertama, orang lain itu akan menghargaimu jika kamu mulai belajar untuk menghargai diri kamu sendiri. Ada beribu cara untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, rasa percaya pada diri sendiri dan berani mengambil tindakan sikap sesuai dengan apa kata hati kita, itu sebagian kecil dari contohnya. Orang lain akan cenderung respek kepadamu dan pikir 2 kali untuk berbuat seenaknya kepada diri kamu. Nah, kalau saja kamu berusaha menghargai diri kamu sendiri, keep your mind guys. Kalau bukan kamu yang memutuskan buat memperlakukan diri kamu sendiri dengan baik, lantas siapa lagi yang akan melakukannya? Nasihat yang kedua adalah berhentilah kita untuk menggantungkan kebahagiaan kita itu di tangan orang lain. Berbahagialah versi diri kita sendiri. Kunci bahagia bisa diraih kalau saja kamu itu memilih untuk berhenti terpengaruh terhadap omongan atau ucapan orang lain. Hidupmu akan selalu dikelilingi orang-orang yang setuju kok terhadapmu. Tak juga selamanya mereka membuat kamu merasa baik. Hari di mana kamu merasa dunia kejam kepadamu, itulah waktunya kamu tetap bertahan. Nasihat yang ketiga, teman-teman. Tak semua orang itu menyukai kita, tapi ada kabar baik di balik itu, bahwa itu tidak masalah sama sekali dan tidak terpengaruh sama sekali terhadap kebahagiaan kita. Nah, berkaca dari kenyataan, tentu akan ada beberapa orang. Nah, berkaca dari kenyataannya, tentu ada beberapa orang yang tidak menyukai kita atau bahkan tidak menyukaimu. Namun itu semua harusnya tidak jadi masalah ya, selama kamu tidak memikirkan hal itu. Adalah hak semua orang untuk suka atau tidak, karena kadang hal tersebut itu bukan salah kita atau salahmu juga. Jangan bersedih hati, toh kamu sudah cukup dewasa untuk berpikir secara rasional dan bijaksana. Dengan adanya segelintir orang yang tidak suka dengan kita, dengan kamu, bukan berarti seluruh dunia ini akan membencimu. Tumbuhkan saja rasa yakin dalam hatimu bahwa masih ada mereka yang menganggapmu berharga, dan menganggapmu sebagai orang-orang yang bahkan terpenting dalam hidupnya, seperti keluargamu, sahabatmu. Itu artinya kamu pun wajib memperlakukan mereka secara baik pula. Nasihat yang keempat, beranikan diri kamu untuk berkata tidak, karena hidup ini tak semua tentang kebahagiaan orang lain. Nah, seringnya seseorang kerap mengiya-iyakan permintaan yang bahkan dalam hatinya bertolak belakang dan tidak ingin dilakukan. Alasannya dibalik itu karena mereka takut kehilangan seseorang yang ketika menolak sesuatu yang diminta, mereka akan meninggalkanmu. Nah, buat kamu yang gemar setuju-setuju aja padahal dalam hatimu menolak, menampik, ini saatnya kamu lebih berani bilang tidak. Sebuah kata sederhana ini membuat kamu takut mengucapkannya, padahal kalau kamu berani mengucapkannya berdasarkan apa yang hatimu ingin katakan, kamu akan jauh lebih bahagia. Nasihat yang kelima, sekalipun kamu mau berubah, pastikan itu semua demi kebaikan dan memperbaiki diri kamu,
bukan agar kamu diterima oleh orang lain atau lingkungan sekitarmu. Begini teman-teman, kadang-kadang perasaan ingin diterima oleh orang lain itu pasti menjadi sumber masalah. Di luar sana, tak cuma satu atau dua orang yang rela melakukan apa saja hanya semata demi mendapatkan semua itu, demi mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitar. Boro-boro dia merasa senang. Obsesi untuk divalidasi orang lain nantinya akan membuat kamu sendiri itu terbebani. Sebelum kamu mengalami penderitaan yang berlebihan, berubahlah dengan niat tulus kalau kamu memang ingin memperbaiki diri kamu sendiri. Buat apa merombak diri hanya untuk dilihat orang lain? Buat apa? Kehilangan jati diri, iya. Untung pun tak akan didapat. Nasihat yang keenam, kendalikan pikiranmu, karena semua itu berawal dari pikiran. Bukan kendalikan pikiran mereka yang omongannya selalu buat kamu sakit hati. Bagaimanapun caranya, kamu tidak akan bisa mencoba mengendalikan pikiran atau omongan orang lain. Ya, kalaupun kamu berhasil, takutnya bakal bikin kamu lelah bukan kepalang, sobat. Dibanding melakukan hal yang sia-sia, teman-teman, kendalikanlah pikiran kita sendiri, karena semua itu berawal dari pikiran. Tindakan yang kita lakukan berawal dari pikiran dulu. Dari tindakan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan membentuk sebuah karakter, dan dari sebuah karakter akan menentukan nasib. Nah, untuk itu pandai-pandailah untuk mengendalikan pikiran. Jauh lebih efektif dan akan menuai manfaat kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita menjadi lebih positif. Ubahlah fokus kalian teman-teman pada orang lain menjadi fokus pada diri sendiri. Dengan ubah mindset tersebut dan menggali potensi diri, niscaya kita akan menemukan dan akan menjadi manusia yang berguna, serta akan menemukan orang-orang yang positif pula di sekitar kita. Ada sederet hal yang bisa kamu pedulikan, tapi menaruh perhatian pada omongan orang lain yang jelas-jelas bikin kamu down bukanlah salah satunya. Nasihat yang terakhir, yang ketujuh adalah tersenyum ketika bahagia dan menangis saat bersedih adalah bukti kamu itu jujur pada diri kamu sendiri. Siapa di sini yang pernah berpura-pura bahagia? Nah, itu berat ya, seperti kata lagu-lagu yang lagi viral sekarang. Kalau kamu termasuk, berjanjilah ini terakhir kali kamu pura-pura untuk bahagia atau menipu diri kamu sendiri. Tidak mengapresiasikan perasaanmu yang sesungguhnya bikin kamu tertekan, teman-teman. Nah, jangan pernah takut kehilangan, bersedih karena khawatir orang lain akan memberi cap lemah pada diri kita. Nah, tindakan jujur baiknya tak hanya berlaku saat kamu bersikap pada orang lain, namun semua itu harus berawal dari diri kita sendiri. Biasakanlah pada diri kita sendiri juga. Mulai sekarang berdamailah dengan diri kita sendiri, supaya kita itu merasa lebih plong. Kita harus selalu ingat bahwa hidup ini cuma sekali. Jadi isi hari-hari kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Dan sesuatu bermanfaat itu berawal dari pikiran kita yang positif, sehingga akan menghasilkan tindakan positif, juga kebiasaan positif, karakter yang positif, dan insya Allah nasib juga positif atau baik. Nah, isi hari-hari kita dengan penuh senyum, tawa. Sayanglah hidup kita ini. Hidup cuma sekali. Nasihat ini bukan hanya untuk teman-teman saja, tapi untuk mengingatkan pada diri saya sendiri, terutama yang penuh dengan kehilafan, penuh dengan sesuatu yang sering berbuat kesalahan. Ya, kita itu manusia, teman-teman. Kita ini tak luput dari salah. Kita ini tak luput dari dosa. Namun yang terpenting adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita belajar dari situ. Karena sesuatu yang baik terkadang berawal dari kita berbuat salah. Pengetahuan bisa didapat ketika kita berbuat salah, tapi kita jangan melakukan kesalahan yang sama untuk menambah wawasan kita. Terkadang itu diperlukan, teman-teman. Oke, baik. Mungkin segitu dari saya, 7 nasihat pada diri kamu yang sering terpengaruh oleh omongan orang lain. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat, terutama untuk kalian
yang memang jadi target sasarannya, yaitu untuk kamu yang sering terpengaruh oleh omongan orang lain. Dan kepada diri saya sendiri juga saya selalu mengingatkan, ibarat bola yang saya pantulkan ke dinding, apa yang saya kasih nasihat ke kalian itu akan mantul ke diri saya sendiri. Nah, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena balik lagi manusia hanya tempatnya salah. Nah, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.